Selamat datang di podcast Beat and Bot. Ketika irama bertemu dengan intelijen buatan. Nah, bersama saya Rinda Hana Salsabila. Pada teman sebelumnya, kita telah membahas tentang dunia artificial intelligence atau AI dalam ilustrasi. Nah, pada episode kali ini dengan objek yang sama yakni AI, kita akan membahas tentang musik dalam AI. Kita akan menyusuri pertemuan unik antara teknologi dan juga seni, khususnya dunia musik, yang kini mulai berubah berkat kehadiran AI. Pada episode pertama ini, kita akan mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya AI ini bekerja dalam dunia permusikan? Mulai dari komposisi otomatis, kemudian analisis suara, sampai mastering digital. Semua mulai bisa dilakukan oleh algoritma. Tapi, apakah artinya ini bagi para musisi dan kreator? Apakah AI hanya menjadi alat bantu atau justru perlahan-lahan mengambil alih posisi atau peran kreatif dari manusia? Nah, pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang bakal nemenin kita membahas soal AI di dunia permusikan. Nah, boleh kenalan dulu dengan Kak siapa, dari fakultas mana, dan bidang apa nih yang saat ini lagi digeluti? Halo, namaku Albi Ferdika dari Fakultas Ilmu Budaya. Kebetulan aku main drum di bandku, Castle, band Subyas dari Jember. Terus biasanya kalau lagi selain main drum, biasanya kalau lagi resah, aku suka bikin musik sendiri. Cuman musik yang simpel, nggak yang rumit secara komposisi, kualitas audionya juga ya nggak terlalu yang bagus gimana sih. Cuman kata orang-orang sih genrenya slowcore atau bedroom gitu. Nah, dari kakak sendiri, apakah pernah memproduksi musik dengan memanfaatkan AI gitu? Mungkin kakak bisa nyeritain ke kita tentang prosesnya itu. Mungkin aku bisa bilang pernah ya. Biasanya aku bakal ngelibatin, nggak bakal sih, terhitung jari aku nggak begitu sering pakai AI. Cuman sekalinya aku pakai AI, biasanya aku memanfaatkannya itu buat brainstorming. Jadi misalkan aku punya gagasan, tapi menurutku gagasannya kurang matang, intinya aku perlu ngobrol sama orang. Nah, tapi biasanya aku ngobrolnya sama AI itu sendiri, brainstorming sama AI. Terus biasanya aku pakai AI buat nyari referensi musik. Itu sih. Nah, menurut kakak bagaimana sih peran dari AI itu dalam perkembangan industri musik pada saat ini? Ngomong perkembangan AI sekarang aku lihat udah pesat banget ya perkembangannya. Dari kata-kata atau ketikan atau prompt itu ya, orang-orang udah bisa bikin musik yang sedemikian rupa, udah dan enak ya didengar menurutku. Cuman tetap ada bedanya sih menurutku, musik yang dibuat sama AI atau dibandingkan musik yang dibuat sama orang itu sendiri atau manusia itu sendiri, tetap beda. Menurutku musik AI ini kerasa nggak ada human touch juga, nggak ada rasanya juga. Itu sih menurutku. Oke, di tengah perkembangan teknologi saat ini, gimana sih tanggapan kakak tentang proses produksi musik yang telah dibantu AI? Jadi kan saat ini banyak sekali tools itu di AI itu. Nah, menurut kakak tentang proses produksinya itu seperti apa gitu pengaruhnya? Kalau proses produksi ya, jujur aja AI ini ngebantu banget sih di dalam proses produksi. Kayak mungkin zaman dulu kita mau ngetek drum ya, itu kita harus beneran main drum, yang artinya kita harus bisa main drum. Cuman kalau buat sekarang berbasis DAW atau apa ya namanya, digital audio workstation, itu di situ kita bisa gambar drum, cuman mencet aja. Terus kita bisa pengaransemen komposisinya, drumnya mau patternnya kayak gimana, itu mudah banget. Bahkan orang nggak bisa main drum pun bisa dia bikin drum lah, bikin suara drum gitu. Terus
dia membantu. Cuman akhirnya balik lagi ke individunya sih, gimana mereka manfaatin AI. Yang aku poin adalah tetap harus ada prosesnya meskipun dibantu AI. Nggak bisa kita memanfaatkan AI untuk bikin musik secara instan. Menurutku itu salah sih, karena takutnya nanti kreativitas kita malah menumpul, sedangkan fungsinya AI harusnya menambah kreativitas kita sih. Menurutku gitu. Oke, mungkin kalau kakak dikasih kesempatan untuk eksplorasi musik dengan AI, kira-kira genre atau eksperimen apa yang kakak akan lakukan gitu? Wah, apa ya, menarik sih pertanyaannya, tapi apa ya, berarti yang berbau teknologi ya yang dia tahu. Mungkin aku tertarik sama genre, ada namanya genre techno-punk atau electro-punk. Jadi itu ya musik punk yang dikombinasikan sama teknologi. Suara-suara synth atau synthesizer itu dikasih distorsi, terus yang jelas bakal ada drum machine. Jadi vibes-nya ini industrial banget, terus kayak pabrik-pabrik gitu lah, kayak apa, factory gitu. Terus yang jelas itu DIY, karena punk DIY kan selalu mengusung semangat DIY, do it yourself. Itu sih aku tertarik sama genre itu. Terus kalau dengerin genre itu kayak distopia ya rasanya, jadi menarik. Oke, mungkin bisa kita simpulkan ya bahwa AI ini memang memiliki kekuatan yang sangat besar pada era saat ini, di mana AI itu juga kita bisa melihat bahwa teknologi AI ini bisa mengambil dunia permusikan. Banyak sekali hal-hal yang bisa digunakan seperti tools-toolsnya gitu. Tapi kita harus mengingat kembali bahwa dalam dunia permusikan ini membutuhkan proses, di mana dalam membuat musik itu juga tidak bisa dilakukan secara instan, karena hal itu juga termasuk hal yang salah, di mana saat membuat musik itu harus ada sesuatu yang masuk ke dalam perasaan manusia, dimana kalau sebuah teknologi itu belum bisa mencapai ke tahap tersebut. Itu dia obrolan kita pada episode kali ini. Semoga bisa membuka sudut pandang baru terkait peran artificial intelligence dalam dunia musik. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Karena imajinasi tak akan pernah berhenti, apalagi saat bertemu inovasi. Saya Rifda Hana Salsabila, pamit undur diri dan salam Persma.